Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Saya tidak sendiri, saya bersama Bu Yuli Triantini, guru kelas 4 SD 1 Barisan. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum Bu Yuli melaksanakan pembelajaran untuk saya observasi. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Pak Umari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Maaf Bu Yuli, saya mengganggu waktunya sebentar untuk melaksanakan percakapan pra-observasi. Iya, Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Untuk yang pertama, kira-kira dalam pembelajaran nanti tujuan apa yang harus dicapai? Di sini saya mengambil mata pelajaran IPA kelas 4 yang tujuan yaitu melalui pengamatan secara langsung siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dengan benar. Yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut dengan benar. Berarti ada dua tujuan yang ingin dicapai di sini ya, yaitu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsi. Untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli kira-kira apa? Untuk area pengembangannya yang saya kembangkan yaitu satu menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, yang kedua menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Jadi nanti yang dikembangkan yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Ya, kemudian dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi atau strategi yang dipakai dalam pembelajaran ini kira-kira Nanti strateginya yang akan saya pakai yaitu strategi berdiferensiasi dengan mengintegrasikan budaya positif serta kompetensi sosial emosional atau KSK. Jadi nanti menggunakan strategi berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian kira-kira media apa yang dipakai nanti dalam pembelajaran? Yang pertama itu media gambar. Nanti saya menggunakan gambar biar siswa yang menjelaskan dan menyebutkan bagian tugas tersebut. Selanjutnya saya akan langsung observasi ke lingkungan yaitu dengan tumbuhan asli. Nanti membuat siswa mengamati secara langsung bagian-bagian tumbuhan tersebut. Jadi medianya nanti selain gambar, anak mengamati gambar, anak diajak langsung mengamati tumbuhan asli, biar langsung bisa mengamati apa yang ada di situ. Ya, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kapan pembelajaran ini dilaksanakan nanti untuk saya observasi? Besok pagi, Pak. Besok pagi itu ya, hari Rabu besok ya. Ya sudah, berarti kita bertemu besok pagi dalam observasi pembelajaran di kelas Bu Yuli. Semoga berjalan dengan lancar, tujuan yang tercapai oleh siswa dan panjenengan. Terima kasih percakapan pra-observasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan salah satu anak untuk memimpin doa. Silakan. Kiki, siap? Pimpin semuanya. Batu siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali dan sehat seperti sedia kala. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini adalah IPAS, ya. Kalian pernah sebelum kita belajar pada pagi hari ini kita mulai semangat lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Alhamdulillah, saya siap belajar semua. Seperti kemarin, dulu sebelumnya mau tanya dulu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalian belajar untuk membahas tentang apa fungsi dan bagian tubuh dan fungsinya. Dengan tujuan yang pertama, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, nanti anak-anak bisa menjelaskan mana bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan tersebut. Gitu ya. Untuk sebelumnya, Wil mau tanya, apa makanan favorit kalian, kesukaan kalian? Rehan, kesukaannya makanannya apa? Mie ayam. Mie ayam itu terdiri dari apa di dalamnya? Ada sayurannya itu berasal dari mana? Sayurannya dalam mie ayam apa biasanya? Sawi. Sawi itu berasal dari mana? Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Sawi itu berupa apa? Berupa apa bagiannya terdiri dari sawi? Yang dimakan sawi apa ya? Daun. Nah, sebelumnya nanti kita akan mempelajari lebih lanjut dari fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nah, sebelumnya sebelum kalian nanti belajar lebih lanjut, dulu ingin mengetahui dulu. Kalian mengisi dulu lembar observasi untuk menentukan kelompok-kelompok kalian nanti dalam kegiatan diskusi. Begitu ya. Nanti tolong diisi satu-satu. Nanti akan menentukan kalian ikut di kelompok mana. Isi dulu. Nama jangan lupa ditulisi supaya tidak keliru dengan temannya. Nama sudah. Ini benar. Ya, terima kasih ya.
Terima kasih. Kalian sudah mengisi lembar observasi gaya biasa kalian. Dari sini, Bu Yuli sudah bisa mengelompokkan kalian menjadi 3 bagian kelompok. Ya, nanti silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah akan Yuli bacakan. Kelompok yang pertama yaitu Dela, Bilkis, Aira, Danu, Syakir. Oke. Nanti silakan membuat kelompok satu itu ya. Kelompok 2, Tasya, Sisna, Kusna, Aa, Madar, Rehan. Itu kelompok 2. Sedangkan kelompok 3, Naura, Naila, Iam, Niko, Bolib, dan Kiki. Masing-masing kelompok nanti memiliki tugas yang berbeda, tapi memiliki inti yang sama. Nah, sebelum kita membahas bagian-bagian tubuhan kelompok, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian tubuhan. Sebelum nanti kalian yang tidak paham bisa ditanyakan terlebih dahulu. Itu ya. Nanti di sini ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 nanti akan melihat video yang terdiri dari bagian-bagian tubuhan dan fungsinya. Kelompok 2 nanti akan melihat gambar yang telah Yuli sediakan untuk kalian lihat dan kalian pelajari lebih dalam tentang bagian-bagian dan fungsinya. Nanti untuk kelompok 3 akan Yuli ajak keluar di halaman kelas untuk melihat langsung bagian-bagian tumbuhan di halaman kelas. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pada dasarnya tumbuhan itu terdiri dari bagian-bagian bermacam-macam. Iya. Nih, nah bisa melihat. Nah, ini ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian nanti di sini tugasnya yaitu menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut dan selanjutnya menjelaskan nama bagian dan fungsinya. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Kalau tidak silakan membuat kelompok 3 kelompok tadi berdasarkan nama-nama yang sudah Bu Yuli bacakan tadi. Silakan jangan waktu membuat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan bergabung dengan teman-temannya. Ayo bergabung, dibantu. Sesuaikan dengan kelompok tadi. Ya. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 kelompok 3.
apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati. Begitu ya. Setelah itu nanti perwakilan satu kelompok, satu orang mempresentasikan di depan. Satu kelompok, satu orang. Teman-teman yang lain, apabila ada yang belum paham, silakan bertanya kepada teman yang mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Ya. Kalau begitu, ini silakan dibawa dulu, ditulisin nama kelompok dulu nanti. Nama kelompok, namanya jangan saja. Nah. Tugas kalian yaitu tadi ya, untuk kelompok 1 tadi melihat video. Ya, pilih siapa yang kedua nanti melihat gambar, dan ketiga nanti kita keluar melihat tumbuhan secara langsung. Setelah itu silahkan nanti kalian mengisi dari lembar kerja diskusi kelompok. Nanti silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati. Begitu ya. Setelah itu nanti perwakilan satu kelompok, satu orang mempresentasikan di depan. Satu kelompok, satu orang. Teman-teman yang lain, apabila ada yang belum paham, silakan bertanya kepada teman yang mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Ya. Kalau begitu, ini silakan dibawa dulu, ditulisin nama kelompok dulu nanti. Nama kelompok, namanya jangan saja. Nah. Nah. Silakan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1. Silakan melihat bersama-sama. Ya, lihat sama di mana? Saya. Kelompok 2, persiapan. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Silakan dipelajari apa saja bagian-bagiannya. Ditulis di situ, di lembar kerja. Kelompok 3, silakan ditulis ya di situ ya, nama bagian-bagian dan fungsinya. Untuk kelompok 3, sudah siap? Silakan kita keluar sebentar di halaman. Kita akan melihat bagian-bagian tumbuhan. Silakan. Ya. Ayo. Satu lagi. Di luar ya, silakan. Di luar. Sini. Ayo, silakan keluar. Kelompok 3. Ya. Ada sini. Ini adalah contoh dari tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki bagian-bagian. Nah, di sini kalian bisa melihat secara langsung bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, perlu di dapat satu ya. Tiga. Ini silahkan kalian amati bagian-bagian tumbuhannya dari bawah sampai atas. Silahkan catat di dalam lembar diskusi tadi. Silahkan ini dipegang, hanya silahkan mencatat apa nama bagian-bagiannya dari bawah sampai atas. Ya, sebentar. Silahkan catat dari bawah nomor 1. Nah, ini dilihat bagian-bagian dari bawah, bagiannya dan fungsinya tadi. Nah, ini
per kelompok, kita akan melakukan 2 tepuk status ya, tepuk konsentrasi dan tepuk fokus. Bisa semua? Bisa. Silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, dilanjutkan dengan tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap. Nah, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Bilkis, Dela, Sakim, Aira, Danu. Nah, nanti untuk kelompok lain silakan bertanya apabila kelompok 1 setelah membacakan hasil diskusinya. Silakan perwakilan baca. Nah, Hai, saya dari kelompok 1 bacakan. ingin membacakan hasil diskusi. Nanti ya. Kelompoknya terdiri dari siapa saja dibaca? Bilkis, Aira, Dela, Sakif, Danu. Ya. Silakan hasil diskusinya dibacakan. 1. Akar. Fungsinya menopang tumbuhan agar kokoh. 2. Batang. Fungsinya mengangkut makanan dari daun. 3. Daun. Fungsinya melakukan fotosintesis. 4. Buah. Fungsinya melindungi biji di dalamnya. 5. Bunga. Fungsinya tempat perkembangan biak. 6. Biji. Fungsinya menyimpan cadangan makanan. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum dilanjutkan ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum paham atau mungkin ingin ditanyakan dari kelompok 1. Silakan tunjuk jari. Ya, silakan Sinta berdiri. Ya. Di mana tumbuhan bernapas? Di mulut dan kantong mata. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini kelompok 2 bertanya, apakah tumbuhan bernafas? Iya. Iya. Di mana tempatnya tumbuhan bernafas? Di mulut, daun, atau stomata. Iya, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan juga memiliki mulut, namanya stomata. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Bagus sekali hasil kerjanya. Silakan dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan semua. Nanti perwakilan salah satu membacakan hasil diskusinya. Nah, yang lain tolong jadikan ya. Silakan bacakan. Nama kelompoknya? Cinta, Purna, Asa, Rehan, Aan, Mando. Ya, hasil diskusinya apa saja? Gambar 1. Akan, Ya, Kak. Telur, Kentang, Telur, Buah, Biji. Lanjut. Sudah? Sudah. Beri tepuk tangan untuk hasil diskusi kelompok 2. Dari kelompok 2 ini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada. Silakan tunjuk jari, berdiri Riko. Ya, berdiri Riko. Tanya. Di mana sebagian mana tumbuhan memasak? Jauh. Terus? Sudah? Itu saja pertanyaannya. Ya, berarti kalau begitu di mana tumbuhan memasak? Di mana tempatnya? Di
Kemudian tumbuhan akan berfungsi menyerap mineral dalam tanah. Batang mengangkut air ke daun untuk proses pemasakan. Buah menyimpan makanan. Bunga berkembang biakan. Biji cadangan makanan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3, apakah ada yang perlu ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan. Kapan terjadinya fotosintesis? Kapan terjadinya fotosintesis? Siang hari. Ada siang hari. Ada lagi? Dengan bantuan apa tumbuhan memasak makanan? Matahari. Matahari. Ada pertanyaan lagi? Jawabannya? Iya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, terima kasih. Nah, kalian pada saat ini telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hebat. Sangat hebat ya. Nah, kalau ini kalian pelajari tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara berkelompok teman-temannya. Ini anak-anak silakan mengerjakan tugas dari soal kerjaan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan kalian tulisin nama, kelas dan isi. Begitu ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Nama, kelas, ada. Dikerjakan nama jangan lupa. Ya, kerjaan yang sungguh-sungguh. Ini. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak, kalian hari ini sudah hebat, sudah melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari dengan semangat. Ini kalian juga sudah melaksanakan kegiatan diskusi, pengerjaan tugas secara mandiri. Nah, kalian tetap semangat ya belajar. Nah, di sini kalian bisa menemukan dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah paham semua? Dari bawah sampai atas. Dari bawah tadi apa namanya? Oh, naik sebentar. Lagi. Kalian sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari tumbuhan tersebut. Nah, sekarang untuk selanjutnya ke depan, anak-anak di rumah dan di sekolah kan banyak terdapat tumbuh-tumbuhan.
Seperti itu kan? Nah, tugas kalian adalah menjaga, merawat, dan melestarikannya supaya tumbuhan tetap hidup, tetap lestari. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran untuk hari ini. Silakan kalian berkemas. Nanti di rumah silakan kalian makan makanan yang bergizi dan sehat dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Silakan untuk dipimpin doanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, hati-hati di jalan, berdoa sebelum pulang. Sudah selesai, sekarang dirikan satu-satu untuk pulang. Hati-hati di jalan ya. Selamat pagi Bu Juli. Selamat pagi Pak Umari. Bagaimana kabarnya Bu Juli untuk hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Umari. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan kemarin pembelajaran Bu Yuli di kelas. Mengenai pasca observasi ini, bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang Pak, dan saya juga merasakan antusias dari anak-anak dan kegiatan pembelajaran tersebut sangat luar biasa. Jadi kita semakin seperti kerjasama dengan anak yang hebat seperti itu. Nah, anak-anak antusias, Antusias. semangat mengikuti pembelajaran Iya. Bu Yuli. Kemudian, apakah pembelajaran Bu Yuli yang dilakukan kemarin sudah sesuai dengan rencananya? Menurut saya sudah sesuai Pak, tetapi di sini masih ada beberapa anak yang mungkin kurang fokus atau mungkin dia asik dengan kegiatannya sendiri dalam kegiatan diskusi. Ada beberapa anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Yuli, hal-hal apa yang sudah baik atau kelebihan atau kekurangan ataupun yang sudah memuaskan atau yang belum memuaskan dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin? Menurut saya untuk kegiatan pembelajaran kemarin sudah memuaskan Pak, karena saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya, dan anak-anak juga sudah antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi di sini saya juga masih menemukan kekurangan pada diri saya, dan saat pembelajaran itu ada beberapa anak yang kurang fokus, bahkan tidak konsentrasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Mereka asik dengan kegiatan sendiri, kurang bekerja sama dengan teman-teman. Menurut Bu Yuli, pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu ketercapaiannya berapa persen menurut Bu Yuli?
Menurut saya baru 80% Pak, karena masih ada sisa sekitar 20% untuk kekurangannya. Dan mungkin di sini saya mengatasinya, mungkin nanti kedepannya saya akan lebih memacu lagi dalam berinovasi dan kreatif dalam kegiatan belajar supaya anak lebih semangat lagi dalam belajar berikutnya. Berarti masih sudah ketercapaiannya mencapai 80%, kurang 20% menurut Bu Yuli yang belum memuaskan. Kemudian untuk mengatasi 20% tadi, bagaimana cara mengatasi kekurangannya menurut Bu Yuli? Mungkin saya akan lebih berinovasi, mengatur strategi dan metode pembelajaran lebih menarik lagi Pak, supaya anak-anak nantinya akan lebih antusias dan semangat lagi dalam pembelajaran saya berikutnya. Itu ya, Bu Yuli akan selalu berinovasi, memperbarui metode, strategi agar anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Iya Pak. Kemudian apa rencana Bu Yuli ke depannya agar kebutuhan murid yang berbeda-beda itu bisa tercover sebenarnya? Mungkin saya akan berusaha berinovasi, memperbaharui selalu Pak, untuk baik rencana, strategi, metode, dan mungkin alat pembelajaran supaya nantinya bisa mencapai target yang saya inginkan, dan pada akhirnya nanti prestasi anak dan kemampuan anak semakin meningkat. Jadi selalu berinovasi itu ya Bu ya, memperbaharui strategi, metode, dan mengadakan alat-alat peraga. Memang alat peraga itu sangat membantu pemahaman anak dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, komitmen apa yang Ibu Yuli nanti untuk kedepannya dalam pembelajaran berikutnya? Sepertinya saya akan lebih membuat pembelajaran itu lebih menarik, menantang, sehingga nanti akan menimbulkan jiwa kreatif dan inovatif dari anak tersebut untuk lebih meningkatkan semangat mereka belajar dan berusaha untuk mengejar prestasi mereka yang mungkin tertinggal atau mungkin perlu ditingkatkan lagi supaya lebih maju. Dan saya akan lebih membantu anak untuk meningkatkan minat dan bakat mereka sesuai dengan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Gitu ya Bu. Ya, semoga dalam pembelajaran berikutnya anak-anak lebih semangat, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran, sehingga potensi-potensi anak yang dipunyai selalu berkembang dan menjadi sukses. Terima kasih Bu Yuli. Sekian percakapan pasca observasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih.